Assalamualaikum Bapak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya, siapa ini teh? Emi Pak, Emi Destiani dari kelas 1A. Emi ya? Iya, Nah, iya. kelihatan nggak wajah saya? Kelihatan Pak. Udah jelas. Ya, Ya, sebelumnya makasih ya Pak sudah berkenan untuk saya wawancarai. Maaf mengganggu waktunya ya, malam-malam Pak. baik ya, nggak apa-apa. Wawancara Langsung- apa? Ini ada tugas dari matkul performing Pak untuk wawancara bersama dosen AN. Ya. Langsung aja ya Pak. Boleh, ya. Eh, Pertama Bentar. saya ingin untuk ini Pak, latar belakang pendidikan Bapak sebagai dosen. Bisa Bapak ceritakan? Latar belakang apanya? Pendidikannya Pak. Latar belakang pendidikan. Ya, Baik, terima kasih. Saya dari Emi ya tadi ya? ya Pak Emi. Saya dulu dari SD, SMP, SMA, saya di sekolah berbasis agama ya. Kemudian S1-nya saya ngambil pendidikan bahasa Arab di UPI. Kemudian S2-nya saya ngambil studi Islam di UIN ya, UIN Sunan Gunung Ya. Jati Bandung. Gitu. Udah, Emi. Alasan Bapak untuk memilih jurusan itu Pak, terus ingin menjadi dosen. Ya memang bagi saya pendidikan agama itu adalah pendidikan yang utama ya, terutama juga keluarga saya juga mendorong ya untuk belajar tentang agama lebih dalam lagi dan mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi orang lain begitu, sehingga memang saya tidak sia-siakan juga ilmu yang sedikit ini yang saya dapatkan kemudian untuk mengajarkan kembali ke orang lain begitu, Saudari Emi ya. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama mengajar sebagai dosen Pak? Saya memang di Polban baru ya, di Polban itu sekitar 2016-an, 2016-an atau 2015-an, saya lupa 2017 gitu ya. Yang pasti memang saya termasuk baru di Polban. Memang sebelumnya juga pernah mengajar, sempat mengajar juga di tempat yang lain begitu. Untuk ini Pak, pengalaman yang menarik selama Bapak mengajar itu pasti banyak ya Pak ya. Apalagi Bapak sudah mengajar lumayan lama. Ya, apa saja Pak pengalaman yang menariknya? Pengalaman menariknya ya menarik ya, semuanya menarik kalau belajar mengajar itu kan karena kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing juga ya, diskusi dengan mahasiswa gitu. Jadi mendukung dari si fasilitas termasuk kultur keagamaannya juga bagus. Jadi menyenangkan kalau belajar dan mengajar di Polban begitu. Itu Emi ya. Ya, untuk hambatannya sendiri Pak selama mengajar ada? Ya hambatannya apa ya? Selama mengajar paling hambatannya ya tadi pendekatan ya, karena kan beda-beda ya mahasiswanya juga beragam. Betul Gitu. Pak. Kesamaannya memang ya mahasiswa Polban cerdas-cerdas ya, karena memang hasil seleksi juga kan ya di antara ribuan yang ikut seleksi di Polban. Nah ini mahasiswa ini yang masuk seleksi dan diterima di Polban. Begitu. Untuk solusinya sendiri Pak, menghadapi hambatannya tadi, menghadapi murid-murid yang karakternya berbeda seperti itu. Solusinya seperti apa Ya, Pak? kita di kelas diupayakan untuk bisa berkomunikasi dan bisa lebih mengenal ya satu persatu, meskipun cukup sulit juga ya mengenali satu persatu. Tapi secara umum kita bisa
melakukan pendekatan yang berbeda, apalagi memang pendekatan-pendekatan personal, apalagi pendidikan karakter seperti ini ya, pendidikan karakter, pendidikan agama. Di kelas kita menggunakan pola yang tidak hanya satu arah begitu ya, jadi semuanya ikut terlibat dalam pembelajaran. Kita, coba dorong semua mahasiswa bisa terlibat dalam pembelajaran. Begitu, Remi. Untuk ini sendiri Pak, misalkan banyak mahasiswa yang, sebelum belajar itu, kurang pede Pak, kayak, saya kayaknya nggak akan bisa deh, saya kayaknya nggak ngerti deh kalau belajar ini." Nah, ada solusi nggak Pak, untuk mahasiswa agar bisa, apa ya, berbesar hati untuk menghadapi materi-materi kuliah, apalagi sedang online? Oke. Ya memang pertama harus disadari dulu ya bahwa belajar itu adalah bukan hanya sekedar kewajiban ya, tapi juga, kebutuhan, ya kebutuhan bagi mahasiswa. Karena bagaimanapun juga Anda akan, menghadapi dan akan, ya tadi ya, akan terus mengembangkan diri Anda, terus Anda akan berhadapan dengan profesi Anda akan berhadapan dengan dunia di sekeliling Anda menjadi penerus sehingga, jangan sungkan dan hilangkan rasa ketidakpercayadirian ya, karena semua mahasiswa di Polban itu apalagi universitas memiliki kelebihan ya, memiliki, ciri khasnya masing-masing begitu. Jadi, saya pikir bagi Anda ini jangan, eee, apa, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Semuanya bisa kok, orang lain juga bisa ya, masa Iya. kita nggak bisa, gitu ya. Untuk Mhm. ini sendiri Pak, bagaimana cara agar ilmu yang sudah kita pelajari itu tetap diingat Pak, walaupun kayak sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, terutama ilmu agama yang Bapak ajarkan begitu? Ya, pertama tadi niat ya, tekad awal kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi niatkan semuanya bernilai ibadah, supaya nggak sia-sia nanti ya. Kita kan berikhtiar ya, kita berupaya, kalau hasil itu urusan nanti ya. Kita bertawakal pada Allah agar senantiasa kita diberi bimbingan dan diberikan kemudahan dalam segala apapun, kan begitu ya. Kedua, memang ada hal-hal yang perlu, diperhatikan. Ada faktor Z nih yang membuat, kadang sering lupa atau mungkin, susah menghafal gitu ya, sudah dihafalkan, susah mengerti. Barangkali ada faktor Z ya yang membuat menghalangi menjadi tabir gitu, bukan tabir, menjadi benteng begitu ya. Pertama, eee, ini yang harus dihindari. Pertama adalah biasanya orang yang sering lupa itu adalah orang yang tapi ini bukan semuanya berarti ya, tapi, perbuatan maksiat itu bisa membuat orang susah untuk menghafal, sering lupa gitu. Kemudian hindari makanan-makanan yang tidak halal. Ini yang membuat, eee, semuanya tidak berkah, tidak mudah gitu ya, sehingga mendapat kesulitan. Itu yang diajarkan sebenarnya ya oleh Islam. Begitu, Saudari Emi ya. Iya. Untuk ini sendiri Pak, bagaimana jika ada murid yang emang pada dasarnya itu berpotensi, tetapi kurang di-support, kurang dimotivasi oleh lingkungan sekitarnya, terutama keluarganya gitu Pak? Ya memang, itu tantangan ya, tantangan, mahasiswa ya. Semuanya bisa dikomunikasikan ya, urusan kenapa tidak mensupport itu kan harus dicari dulu akar masalahnya ya kan. Orang tuanya tidak mensupport, teman-temannya tidak mensupport, itu kenapa? Kan dia yang lebih tahu. Jadi harus semuanya serba harus dikomunikasikan, ya diajak ngobrol gitu kan, barangkali ada sesuatu yang salah di kitanya atau ada Iya betul. yang tidak terkomunikasikan di kitanya gitu, sehingga orang lain tidak mensupport gitu ya. Jadi apapun niat baik Anda, sebaiknya itu dikomunikasikan juga supaya mereka paham. Jangan sampai niat baik kita itu, dianggap karena mereka tidak tahu gitu ya, atau karena mereka menganggapnya ini hal yang biasa saja sehingga mereka tidak mensupport. Begitu Saudara Emi ya. Untuk ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya, eee, Boleh.
harapan dan, mungkin ada kiat-kiat belajar dari Bapak untuk kami mahasiswa baru, terutama, kita kan kuliahnya online ya, Pak, ya, di rumah, pasti beda dengan offline Betul. langsung di kampusnya gitu, Pak. Ada kiat-kiat belajar dan harapan tidak, Pak? Ya, di satu sisi memang kita mendapatkan hikmah ya, pelajaran penting ini dari, wabah, dari ujian pandemi ini ya. Jadi memang kita ambil hikmahnya, kita syukuri saja, hikmah itu. Karena memang kalau misalkan dipikir-pikir ya, sekarang itu kuliah justru lebih mudah loh ya, Emi ya. Iya Kuliah dulu mungkin orang tua Anda mau kuliah harus pergi ke kampus, mungkin dulu kendaraannya juga terbatas kan gitu iya ya, betul, sekarang Pak, Anda ya. bisa ya, ada yang berjalan kaki bisa jadi kan. Sekarang Anda kuliah lebih mudah, bisa lebih praktis, Anda hanya tinggal membuka laptop atau handphone Anda kan begitu ya, lebih mudah lagi. Hanya memang tadi, usahakan manajemen waktunya harus perhatikan, manajemen diri terutama ya, secara psikologis juga Anda harus betul-betul siap dan anggap ini sebagai sebuah tantangan ya, anggap sebuah tantangan yang harus dihadapi, bukan untuk, mundur satu langkah pun, harus diulik gitu ya bahasa Sundanya. Kemudian, tadi boleh boleh sekali-kali Anda, refreshing dan seterusnya. Dan satu lagi yang paling jangan dilupakan adalah senantiasa berdoa, karena apapun tanpa doa itu akan terasa, ya hampa ya, Iya betul, hampa. Pak. Karena kita juga butuh support, tidak hanya dari manusia, yang notabene bisa jadi manusia itu kadang naik turun atau kadang mereka tidak selamanya hadir dalam diri kita ya. Karena Sang Penciptalah yang mendorong kita sejatinya, sesungguhnya. Begitu olahraga juga kadang-kadang boleh ya, supaya nggak terlalu jenuh, ya, Iya betul, Pak. makanan-makanan juga harus dijaga, kan begitu ya, terutama Iya kesehatan. Baik, begitu Emi ya. iya. Untuk Bapak Mhm. sendiri, apakah ada kesulitan, Pak, mengajar saat daring seperti ini? Ya memang kesulitannya sih lebih ke teknis ya, lebih ke Mhm, teknis. Teknisnya misalkan sama lah mahasiswa juga kadang-kadang, koneksinya, terus juga pendekatannya juga sedikit memang berbeda ya. Kalau di kelas iya, kita bisa langsung face to face, bisa mhm, langsung diskusi tanpa batas layar begitu ya. Kalau sekarang memang kan apalagi mahasiswa tidak semuanya terlihat di layar begitu ya. Saya nggak tahu kadang-kadang ada yang sambil selonjoran atau bahkan mungkin matanya merem, saya nggak tahu ya. iya, Jadi Pak. belum tentu semuanya terperhatikan. Jadi, mohon maaf juga nih kadang-kadang tidak semuanya bisa disapa juga di Iya, room mhm, ini ya, di room ya. iya Begitu ya, iya. Emi ya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah berkenan untuk saya wawancarai. Baik, Ya sama-sama Emi ya. Sukses ya selalu ya. ya, amin Bapak, terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Kok izin live ya? Iya Bapak, Saya izin silakan. ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.